Assalamualaikum. Bagaimana caranya Gus untuk bisa selalu hadir dan menyadari akan Allah dalam diri kita sepanjang waktu? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk menetapkan, untuk menghadirkan Allah di hati kita agar tidak gaib lagi, maka kita wajib menyatakan diri, kita wajib kembali kepada asal usul diri. Kita datangnya dari gaib, dari tiada, kembali kepada kegaiban dan ketiadaan. Seperti layaknya waktu. Kenapa bayi itu disebut suci, bersih, fitrah? Meski itu padahal tidak pernah sholat, tidak pernah berpuasa, tidak pernah bersedekah, tidak ngapa-ngapain, bayi itu kok disebut suci? Karena saat bayi Anda, saya belum hadir, belum ada, belum terlahir di dalam bayinya. Maka dari itu bayi disebut suci, karena suci dari pengakuan diri manusianya yang berasa memiliki hidup dan badan ini. Ketika akil balik tiba, maka kotorlah hidup dan badan ini karena diakui sebagai milik hambanya. Sudah tidak suci lagi. Dengan apa kita bersuci lagi? Kita bersuci lagi ya dengan Allah yang Maha Suci. Meskipun air di lautan habis untuk bersuci, untuk berwudu, namun di dalam hati kita yang masih wujud makhluknya yang merasa bersuci, maka selamanya dan itu habis, maka diri kita tak akan pernah suci. Apabila diri manusia kita masih menduduki sifat-sifat Tuhannya, alias selama ini kita tidak merasa sudah menjadi Allah, sudah ngaku-ngaku tapi tidak terasa. Maka dari itu tulislah monumen-monumen diri manusia kita di hati kita, bahwa manusia kita ini kebalikan dari sifatnya Allah. Jika Allah yang wujud, maka makhluknya gaib. Jika Allah yang hidup, maka makhluknya harus kembali kepada kematian. Karena untuk menuju Allah itu syaratnya melewati pintu kematian. Untuk bertemu dengan Allah yang lebih dekat daripada diri kita sendiri, yakni mentiadakan diri kita, mematikan kehidupan manusia kita. Kita persembahkan kembali bahwa hidup ini Allah tanamkan dalam hati. Karena babakan Islam dan iman itu letaknya di hati, bukan di laku-laku dohir. Jadi bila di hati sudah nyata Allahnya, sudah wujud Allahnya, sudah hidup Allahnya, maka seluruh syariat-syariat badan itu menjadi syariatullah, menjadi lillahi ta'ala, menjadi af'alullah. Itulah yang dimaksud
amal yang soleh, yakni Allah lah pelaku di dalam amal itu. Namun apabila kita yang selalu mengaku-ngaku bisa beramal, semuanya itu amal yang fana, amal yang hancur. Bagaimana cara agar semua amal-amal ibadah ini menjadi amal yang soleh? Maka bakokkanlah, maka kekalkanlah bahwa Allah lah yang maha kekal, yang beraf'al di dalamnya. Inilah tip cara-cara untuk mengukuhkan iman kita kepada Allah. Memang Allah itu maha gaib. Bagi siapa Allah maha gaib? Allah maha gaib bagi manusia yang ahli hijab, yang ahli belum mengenal Allah. Maka dari itu, bagi manusia yang belum mengenal Allah, maka Allah itu gaib. Bila Allah itu gaib, lalu selama ini kita nyembah siapa? Jika Allah kita tiadakan kewujudannya, jika Allah kita tiadakan kehidupannya, nah, maka Allah itu maha wujud, maha nyata, maha zahir. Maka nyatakanlah di dalam hati kita bahwa hidup inilah Allah. Nyatakanlah, maha besarkan Allah di dalam hati kita daripada memaha besarkan keberadaan, kewujudan diri manusia kita. Demikian Kang Mas. Lanjutan sedikit yang lebih praktis untuk bisa menghadirkan Allah dalam diri, tentu tidak dengan amal, tapi dengan tafakur atau dengan apa, Gus? Kalau amal, saya analisa tadi belum bisa karena masih belum menghadirkan Allah. Tetapi dengan tafakur ataupun dengan zikir, bagaimana praktisnya itu? Terima kasih. Terakhir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cara zikirnya itu adalah dengan diam, dengan mendengi hati, dengan tafakurnya hati, dengan ingatnya hati bahwa hidup ini Allah. Saksikan selalu hidup ini Allah, bukan hidupnya manusia. Maka pendamlah rapat-rapat di hati, saksikan bahwa hidup ini Allah. Jadi meskipun kita beribadah apapun secara ragawi, secara syariat, tetapkanlah bahwa hidup ini Allah. Hiduplah pelakunya, bukan badan pelakunya. Bila kita masih menyangka badan pelaku di dalam seluruh ibadah dan sholat, maka pasti jatuhnya kepada linapsi. Akan tetapi bila kita menyaksikan hiduplah yang menguasai di dalam segala tingkah laku badan kita, di dalam seluruh ibadah dan sholat, maka inilah yang dimaksud lillahi ta'ala. Ketika Allahu Akbar, nyatakanlah di situ bahwa hiduplah, bahwa Allah lah yang maha besar, bahwa Allah lah yang berkalam. Allahu Akbar, maha besar. Karena sesungguhnya tiada makhluk satupun yang bisa memaha besarkan Allah kecuali diri zatnya sendiri, yakni Allah sendiri yang bisa memaha besarkan zatnya sendiri. Begitu Kang Mas.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Kang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata tanglet Mas, man akala lukmatan min haramin lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman. Barang siapa yang makan barang haram, lam tuqbal salatuhu, maka tidak akan pernah diterima salatnya 41 hari. Gimana mutasafihatnya? Menurut pandangan hakiki ya Mas, menurut pandangan hakikat yang sebenarnya Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Menurut pandang hakikianya, menurut pandang mutasabihatnya adalah apa sih makan barang haram itu? Barang haram itu ada sudut pandang syariatnya dan ada sudut pandang ma'rifatnya, hakikatnya. Untuk sudut pandang syariatnya tidak saya jelaskan karena sudah umum, banyak sudah yang tahu. Akan tetapi dalam sudut pandang hakikatnya, makan barang haram itu apa maksudnya? Meskipun barang ini atau makanan ini makanan yang halal, kita beli dengan uang kita sendiri. Meskipun begitu, akan tetapi di dalam hati kita ketika saat makan atau saat minum, hati lalai daripada Allah. Hati tidak ingat bahwa Allah lah yang menganugerahkan, Allah lah yang mengadakan makanan dan minuman ini, dan Allah lah yang menyuapi makanan dan minuman ini ke mulut kita, dan Allah lah yang memproses, yang mengayai, itu, yang mengatur hasil makanan dan minuman itu di dalam pencernaan kita. Jadi makanan haram itu kita lalai kepada Allah pada intinya, bahwa hidup ini masih terakui oleh hidup manusianya. Inilah yang disebut makanan yang dan minuman yang haram. Bagaimana supaya makanan dan minuman ini halal buat kita? Maka selalulah ingat Allah, bahwa hidup inilah Allah, bahwa yang mengadakan makanan dan minuman ini Allah, yang menyuapi makanan sampai ke mulut kita ini Allah, yang memproses, yang memilah-milah makanan di dalam pencernaan kita Allah, yang membuat kita kenyang Allah, yang membuat kita lega Allah. Semuanya kembali menyaksikan kepada Allah lah yang menguasai semua keadaan ini. Inilah jalan Shiratal Mustaqim. Jadi jalan Shiratal Mustaqim itu banyak sekali. Dalam keadaan makan itu Shiratal Mustaqim. Bagaimana kita bisa berjumpa atau mengingat Allah lah penguasa di dalamnya. Jangan sampai hambanya yang berkuasa di dalam keadaan makan itu.
bila hambanya yang berkuasa di dalam keadaan makan dan minum, maka itu disebut makan dan minuman yang haram, yakni makan dan minuman yang fana, yang hancur, yang menjadi racun. Akan tetapi bila kita nyatakan bahwa hidup ini Allah, maka Allah lah yang menguasai keadaan makan ini. Inilah jalan Shiratal Mustaqim. Kita berjumpa dengan Allah di keadaan makan. Maka aplikasikanlah, maka luaskanlah ketauhidan kita di dalam keadaan apapun. Begitu Kang Mas. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang, mohon dijelaskan tentang hakikat berwudu, Kang. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hakikat berwudu secara syariatnya ya, mensucikan anggota-anggota badan yang disucikan. Wajah disucikan, mata disucikan, hidung disucikan, mulut disucikan, tangan disucikan, kepala disucikan, akal pikir disucikan, kaki disucikan, telinga disucikan. Pada intinya disucikan dari memandang wajah Allah, disucikan dari memandang makhluknya, yakni selalu kemana arah mata, telinga, arah kaki, arah tangan tergelar di alam ini, selalu menyaksikan wajah Allah lah yang mempergerakkan, yang mengapalkan di dalamnya. Demikian Kang Mas. Dan bersuci secara hati adalah nyatakanlah di dalam hati kita bahwa hidup inilah Allah yang Maha Suci. Begitulah cara bersuci di sisi hakikat ma'rifatnya. Jadi hati menyatakan bahwa hidup inilah Allah yang Maha Suci, yang menguasai seluruh aktivitasnya badan. Akan tetapi bila di dalam hati kita masih wujud makhluknya yang merasa hidup, maka seluruhnya tak akan pernah suci. Karena Allah hanya memandang sucinya hati. Di dalam hati ini, Allahkah yang dituhankan ataukah masih diri kita yang menjadi Tuhan? Jika di dalam hati kita masih diri manusia kita yang menjadi Tuhan, yang masih diri kita yang merasa hidup, yang merasa berkuasa atas seluruh tindak lakunya badan, meskipun sholat beribu tahun, meskipun tinggi ilmunya, meskipun habis air laut dipakai untuk wudhu badannya, maka semuanya tetap najis, tetap racun, tetap faksa wal mungkar di sisi Allah. Karena di dalam hati hambanya masih mensekutukan Allah dengan diri hambanya, dengan diri manusianya, mensekutukan hayatullah dengan hayatun nas, padahal manusia tidak punya hidup. Maka kembalilah kemanusiaan kita, hidup manusia kita, kembalikan lagi kepada Allah bahwa hidup ini Allah. Posisikan diri manusia kita ke tempat asalnya. Asalnya gaib, tiada
kembalilah menjadi gaib dan tiada di hati ini. Jadi gaibkanlah diri kemanusiaan kita sebagaimana kita selama ini menggaibkan Allah di hati kita selama ini. Tinggal kita balikkan saja. Dulu yang nyata, yang wujud di hati ini hidup manusianya, tapi kini ketika kita sudah menyadari bahwa hanya Allah lah yang hidup, maka nyatakanlah, wujudkanlah Allah di dalam hati ini, bahwa hidup ini Allah, makhluknya, manusianya, kehidupan manusianya sudah gaib. Muncul manusianya, gaibkan lagi. Muncul manusianya, gaibkan lagi. Muncul kehidupan manusianya, matikan lagi. Muncul kehidupan manusianya, matikan lagi. Begitu cara untuk berlatih. Sehingga di hati ini yang ada hanya yang maha suci. Ketika di hati kita yang wujud hanya Allah yang maha suci, maka sucilah seluruh tindak lakunya badan, sucilah seluruh syariat-syariat yang dikerjakan oleh badan. Jadi sucinya syariatnya badan itu bukan syariatun nas, bukan syariat-syariat yang selama ini kita kerjakan. Jadi sucinya syariatullah yang ada di badan ini, seluruh tindak lakunya badan yang tak teraku-akui oleh syariat manusianya. Karena manusianya sudah tak mampu lagi bersyariat, maka seluruh syariat yang ada, meskipun terkadang kelihatan manusia lain itu tidak cocok, akan tetapi di sisi Allah seluruhnya menjadi amal yang soleh. Karena apa? Karena manusianya sudah tidak lagi menjadi Tuhan. Karena manusianya sudah tidak lagi menjadi penguasa atas syariat-syariatnya badan. Maka itulah yang disebut suci. Karena pelakunya yang maha suci. Tapi bila pelakunya yang ada di hati ini manusianya seluruhnya najis, apapun itu yang dikerjakan, meskipun kelihatannya terbungkus dengan amal, sholat, ibadah, puasa dan sebagainya, semuanya najis di sisi Allah. Karena apa? Karena tidak menyembah Allah, melainkan menyembah hawa nafsu iblis dan setannya sendiri di hatinya. Karena itulah seluruhnya akan najis dan menjadi racun, meracuni hatinya. Demikian sahabat. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nggih Kang, matur nuwun, ampun bisa dipahami. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi pada intinya rangkuman bersuci adalah ketika badan kita berwudu secara syariat, niat membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki, itu rukun-rukunnya. Ketika badan dalam keadaan bersuci wudu, hati tetap sucikan dari kewujudan diri makhluknya yang bisa berwudu. Hati tetap wujudkan, hati tetap nyatakan bahwa Allah lah yang menggerakkan badan untuk berwudu. Jadi ketika mengusap wajah, membasuh wajah, hati menyaksikan Allah lah yang mengusapkan wajah saat berwudu. Ketika membasuh kedua tangan, Allah lah yang membasuh kedua tangan ini. Ketika mengusap sebagian kepala,
maka di dalam hati kita nyatakan bahwa Allah lah yang mengusapnya. Ketika membasuh kedua kaki, maka nyatakanlah, wujudkanlah Allahnya lah yang membasuhkan kaki. Nah, dengan demikian inilah yang dimaksud berwudu zahir dan batin. Ketika beranjak ke dalam sholat, maka nyatakanlah dalam hati bahwa Allah lah yang mensolatkan. Ketika Allahu Akbar takbiratul ihram, nyatakan dalam hati, wujudkan hidup inilah Allah yang mengangkatkan tangan. Hidup inilah Allah yang memaha besarkan diri zatnya sendiri. Ketika sudah takbiratul ihram, tangan sendekap seperti mayat. Inilah tanda bahwa sucikan hati dari diri manusianya, matikan diri manusianya. Jangan sampai manusianya menjadi Tuhan, jangan sampai manusianya yang merasa berkuasa di dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah milik Allah. Jadi Allah lah yang menggerakkan seluruh tubuh ini. Inilah yang dimaksud amal yang soleh, amal yang diterima langsung oleh Allah, amal yang mi'rad, maksudnya sudah suci dari kemanusiaan. Inilah yang dimaksud mi'rad, inilah yang dimaksud tajalli, inilah yang dimaksud usul, inilah yang dimaksud musyahadah, dan inilah yang dimaksud liqa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga keterangan ini bisa membantu kepahaman kita semua untuk bertuhan dengan sesungguh-sungguhnya bertuhan. Selama ini kita hanya bertuhannya secara angan-angan, tidak nyata. Karena apa? Karena selama ini Allah kita gaibkan di hati kita, Allah kita tiadakan di hati kita. Maka kita, setelah kita sudah menyadari bahwa Allah itu wujud, maka wujudkanlah di hati kita, nyatakanlah di hati kita bahwa hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita, ternyata hidup inilah Allah. Maka kembalikan hakikat diri manusia kita kepada keadamannya, kepada ketiadaannya, kepada kematiannya. Yang wujud, yang hidup, yang kuasa hanyalah milik Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Putuskanlah kemanusiaannya, wujudkanlah Allah di dalam hati kita. Nyatakan terus menerus bahwa hidup ini Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Gus, saya ulang lagi pertanyaannya. Hidup itu di mana tempatnya dan siapa yang mengajak kita tidur? Itu saja Gus. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hidup itu di mana? Selama ini apakah kita tidak merasakan hidup? Semua rasa-rasa yang kita rasakan itulah hidup. Ibaratkan bila kita mencari hidup, seumpama kita seekor ikan yang ada di akuarium. Bagaimana mungkin ikan itu mencari air?
sementara ikan itu sudah di dalam air. Jadi apa-apa yang kita rasakan itulah hidup, itulah Allah. Demikian Kang Mas. Ada pertanyaan lagi? Bagaimana mungkin kita mencari hidup sementara kita semua sudah ada di dalam hidup? Kita semua sudah ada di dalam Allah.